Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan guna untuk menjalankan puasa yang kita laksanakan sehari-hari. Salat beringkat salam, tak lupa pula kita memberikan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul pidato saya pada kesempatan kali ini adalah Asbabun Nuzul Al-Quran. Memahami Al-Quran, kaum muslimin yang dirahmati Allah, memahami Al-Quran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kesulitan tersebut tidak hanya dirasakan oleh kalangan non-Arab yang secara kasat mata bahasa ibunya bukan bahasa Arab, tetapi juga melanda masyarakat Arab sendiri yang keseharian menggunakan bahasa Arab. Permasalahan utama ialah karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang mempunyai nilai suci, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memahami dan memahami dengan keberadaan mutlak tanpa adanya petunjuk dan hidayah. Pada saat yang sama, bahasa yang digunakan Al-Quran adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa ibu dari wilayah Timur Tengah. Penggunaan bahasa Arab adalah suatu keniscayaan. Melihat konteks turunnya wahyu Al-Quran yang berada di wilayah Arab, sehingga secara historis Al-Quran terikat erat dengan peradaban Arab, tetapi hal ini tidak menjadi bagian penting secara menyeluruh dalam memahami Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran tidak selalu berhubungan dengan suatu peristiwa maupun pertanyaan yang terkait dengan kehidupan Arab. Meski demikian, dalam memahami Al-Quran, seorang harus mengetahui asbabun nuzul, turunnya ayat atau sebab turunnya ayat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, latar belakang turunnya tidak hanya direspons masalah kehidupan Nabi dan masyarakat sekitar, tetapi juga mengandung pelajaran bahwa wahyu Al-Quran turun melalui proses dan melatih kesabaran. Memahami makna wahyu dan proses turunnya Al-Quran. Begitu pentingnya asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Quran ditugaskan oleh Imam Al-Wahid. Seorang tidak akan mengetahui tafsir maksud dari suatu ayat tanpa berpegangan pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pandangan Al-Wahid memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat adalah satu komponen penting yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin memahami maksud Al-Quran. Dan peringatan bahwa pelajaran Al-Quran tidak cukup hanya membaca terjemahan atau berpelajari sendiri dan dari teks terjemah, karena tidak semua terjemah atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah paham akan besar.
Syadhibi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwafaqit fi Uhul Asyariah, memberikan peringatan keras pada orang-orang yang hanya yang belajar dan memahami Al-Quran hanya dari teksnya. Terlebih lanjut beliau berkata bahwa seorang tidak boleh memahami Al-Quran hanya terpaku pada teksnya saja. Komponen dasar dalam memahami Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pendapat Al-Wahid diperkuat oleh Imam Ibn Daqiq Al-Hadid yang berpendapat bahwa salah satu yang penting dalam memahami ayat Al-Quran adalah mengetahui asbabun nuzul dari ayat itu sendiri, karena hal tersebut adalah cara untuk memperkuat dan mengetahui makna Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kedua argumentasi utama ulama tersebut mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran, karena Al-Quran bukan kitab biasa yang semua orang dapat memahami, tetapi setiap orang dapat mempelajari kepada ahlinya. Salah satu pelajaran dari Imam Ibnu Tamsyah bercerita bahwa pada jamaah dahulu terdapat satu jamaah yang berselisih pandangan tentang makna ayat, bertanya kepada ulama. Lalu disebutkan suatu peristiwa yang berkaitan dengan ayat tersebut sehingga semua memahaminya. Lantas bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul dari suatu ayat, dan kepada siapa kita bisa merujuknya? Para ulama bersepakat ada dua metode untuk mengetahui asbabun nuzul. Pertama, melalui jalur wilayah. Kedua, melalui jalur mendengarkan riwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Hadirin rahimakumullah, dari ceramah singkat saya tadi dapat diambil kesimpulan yang pertama, dalam memahami ayat Al-Quran harus dipahami sebelum asbabun nuzulnya harus dipahami asbabun nuzulnya. Yang kedua, asbabun nuzul suatu ayat sangat penting supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.